Keberadaan Puake sebagai penunggu Sungai Kapuas telah dipercaya sejak dahulu. Ada sumber yang mengatakan Puake sebenarnya tidak mengganggu, tetapi sumber lain menyebutkan bahwa Puake sering kali meminta tumbal. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Indonesia dengan panjang mencapai 1.143 km. Nama Sungai Kapuas diambil dari nama sebuah daerah, Kapuas, sekarang bernama Kapuas Hulu. Sungai ini merupakan rumah bagi 700 lebih jenis ikan dengan 12 jenis ikan langka dan 40 jenis ikan yang terancam punah. Namun, di balik kemegahannya, Sungai Kapuas juga menyimpan berbagai cerita mistis yang sampai saat ini banyak dipercayai orang. Cerita yang paling terkenal dan masyhur adalah sosok penunggu Kapuas yang orang setempat menyebutnya Puake. Dilansir dari berbagai sumber, Puake atau juga yang disebut Puaka merupakan sosok raksasa yang menunggu kawasan perairan Indonesia. Para sejarawan dan budayawan mengungkapkan sebenarnya Puake berasal dari bahasa Melayu yang artinya besar atau raksasa. Di Kalimantan Barat, sosok ini sering dikaitkan dengan tragedi kecelakaan kapal. Misalnya, karamnya kapal dari pelabuhan Senghi menuju ke Tapang beberapa tahun lalu. Konon katanya, kata orang-orang sekitar, karamnya kapal tersebut disebabkan oleh Puake yang mendiam di Sungai Kapuas. Tidak tahu benar atau salah, tak pernah ada orang yang tahu pasti. Keberadaan Puake sebagai penunggu Sungai Kapuas telah dipercaya sejak dahulu. Ada sumber yang mengatakan Puake sebenarnya tidak mengganggu, tetapi sumber lain menyebutkan bahwa Puake sering kali meminta tumbal. Masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas percaya ada beberapa jenis Puake. Salah satunya adalah Puake buaya putih yang disebut sebagai sarasa. Sumber lain mengatakan bahwa sebagian masyarakat juga ada yang mempercayai Puake sebagai berbentuk kura-kura yang disebut sebagai Puake biukur. Ada sebuah cerita tentang Puake yang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Konon pada 1994 ada segerombolan anak yang bermain air di kawasan Sungai Kapuas. Mereka bermain dengan menghanyutkan diri dari hulu ke hilir menggunakan ban. Namun, pada suatu waktu tiba-tiba datang gelombang besar sampai membuat mereka terpelanting ke tepi sungai. Sang tetua desa pun mengatakan bahwa gelombang tersebut berasal dari Puake yang marah karena anak-anak tersebut berlaku kurang sopan. Ia pun memperingatkan kepada anak-anak itu untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan berlaku sopan. Masyarakat Bansir di Pontianak mengaku percaya dengan Puake berwujud buaya putih. Mereka menyebut buaya penjaga tersebut sebagai kembaran mak tua yang telah meninggal. Bahkan beberapa orang percaya bahwa Puake sering muncul pada saat orang yang tinggal di sekitar Sungai Kapuas mengadakan acara pernikahan dan meriam karbit saat malam takbiran. Konon, kemunculannya ini dikaitkan dengan peringatan kepada masyarakat untuk mengadakan ritual buang-buang, yakni ritual yang melepaskan beberapa benda ke sungai seperti minyak, telur ayam kampung, benang, paku, dan beras kuning. Namun sebagian masyarakat Pontianak juga meyakini bahwa Puake bukan berwujud buaya, tetapi ular besar dengan kepala di muara sungai dan ekor di hulu sungai. Hingga saat ini sosok Puake yang sebenarnya masih belum ada yang mengetahui sama sekali. Sebab setiap masyarakat memiliki gambaran dan kepercayaan sendiri-sendiri mengenai makhluk tersebut. Itulah misteri Puake, penunggu Sungai Kapuas. Kalau kita punya versi kita sendiri, boleh share di kolom komentar. Tabe.